semua. Ya, ambil dulu sikap amustikarana, sambut panganjalimat dulu dari Ibu. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Kita sebelum pembelajaran dimulai, kita awali pelajaran ini dengan doa belajar ya. Di sini Ibu langsung pimpin sendiri. Ambil sikap amustikarana. Doa belajar dimulai. Om Purwajato Brahmano Brahmacari Dharma Wasanas Tapaso Datis Tamtas Brahmano Brahma Iestam Dewa Om Santi 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 Om. Ya anak-anak, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Tidak ada Bu, semua hadir. Hadir semua ya. Ya. Sebentar ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, di sini Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anaknya Ibu. Apakah tadi malam ada belajar apa tidak? Belum ya? Kalau belum, nah yang kedua, dari materi, jika ada yang sudah pernah membaca atau mendengar, bisakah anak-anaknya Ibu menjelaskan apa itu pengertian dari catur asrama? Ada yang bisa menjelaskan? Catur artinya 4, asrama tingkat kehidupan. Tingkatan Iya, kehidupan. pinter. Iya, pinter sekali buat Gusti. Catur asrama, catur itu artinya 4, asrama artinya tahapan atau jenjang. Jadi di sini kita akan belajar tentang catur asrama ya, anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik memahami konsep catur asrama dalam ajaran Hindu. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi bagian dari itulah sebelum lanjut memaparkan materi, coba kita ya, kita tepuk semangat dulu. Ya, Ibu pandu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat anak-anak. Semangat Bu. Bisa menirukan Ibu tepuk semangatnya? Bisa Bu. Ayo kita sama-sama tepuk semangat. Asrama bagian. Iya, yang dari tadi sudah ada Ibu jelaskan pengertian catur asrama. Anak-anaknya Ibu ada yang tahu apa itu bagian-bagian catur asrama? Yang pertama ada Brahmacari, Grahaste, asrama, Wanaprastha dan Biksuka. Itu rasanya. Yang pertama, Brahmacari asrama, yang artinya adalah tingkat masa menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan. Nah, pada masa ini, fokus utamanya adalah menuntut ilmu sebagai fondasi untuk masa depan yang sukses. Jadi di sini tugas anak-anak yaitu adalah belajar. Ya, belajar dari tingkat TK sampai sarjana. Itu masuk ke tingkat Brahmacari. Nah, selesai kita menuntut ilmu sebagai fondasi, jika kita sudah bisa mandiri, kita masuk ke tahap yang kedua yang disebut dengan Grehasta. Ya. Grehasta itu adalah tingkat kehidupan berumah tangga
yaitu proses memasuki masa grehasta di awal sebuah upacara yang dikenal sebagai upacara samskara, merujuk pada perkawinan. Nah, tentu saja tugas dan tanggung jawab kita setelah memasuki grehasta ini, tugas akan bertambah berat. Contohnya, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab apa? Bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, itulah tugas dari grehasta. Nah, yang ketiga, di sini ada gambar pemangku, ya, yaitu bagian dari wanaprastha. Apa itu wanaprastha? Wanaprastha adalah tahapan hidup manusia melepaskan diri dari ikatan duniawi yang penuh dengan suka dan duka. Kemudian pada masa ini, kalian sudah terbebas dari tanggung jawab sosial karena tugasnya sudah digantikan oleh anak kalian. Jadi cukup memberikan masukan, nasihat atau petuah kepada anak kalian. Dan pada tahap ini sudah memasuki tingkat apa ya? Di sini ada namanya upacara penyucian diri yang disebut dengan apa ya biasanya itu? Apa ada yang tahu anak-anak tingkat dari pemangku? Yaitu ekejati ya. Kejati. Ya, ekejati. Itulah tahap dari wanaprastha. Jadi di sini wanaprastha ini umur 70 ke atas dia sudah termasuk wanaprastha karena tugas beliau hanya sebagai pengempu atau beliau sudah pensiun ya, pensiun di masyarakat. Yang menggantikan beliau adalah anak-anak beliau. Yang menggantikan tugas beliau yaitu biksuka atau sannyasin. Yaitu tingkat terakhir dari catur asrama. Di mana pengaruh dunia sudah terlepas, yaitu mengendalikan diri pada nilai-nilai keutamaan dharma dan hak biksu yang sedang bertapa ya, yaitu yang merupakan bagian-bagian dari biksuka atau sannyasin. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pertanyaan kelompok, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang materi ini? Enggak, Bu. Sudah jelas ya anak-anak ya? Ya, kalau sudah jelas, hilang lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ya, Bu. Ya, 4 kelompok. Di sini Ibu yang menentukan supaya tidak ada yang lagi bilang saya kelompok berapa begitu ya. Jadi Ya, di sini kelompok 1 Kadek Ariantiwi. Kelompok 2 Anak Agung. Kelompok 3 Arbania. Ya, Kelompok 4 Gusti Ayu. Ya, sudah jelas dengan kelompoknya? Ya, Bu, jelas. jelas. Ya, kalau sudah jelas kelompoknya, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya yaitu bisa dilihat
Enggak bisa. Ya. Nah, dibaca aja, Jadi Bu. tugas LKPD ya. Bisa? Ya, nggak bisa, Bu. Ya. Hilang lagi. Ngilang. Hilang lagi. Ya. Tugas LKPD-nya yaitu di sini masing-masing kelompok mempresentasikan bagian-bagian dari catur asrama ya. Yang kelompok 1 tentang Brahmacari, kelompok 2 tentang Grehasta, 3 tentang Wanaprastha, dan kelompok 4 tentang Biksuka. Jadi di sini di LKPD sudah tertulis jelas apa-apa saja yang harus dikerjakan. Dan jadi masing-masing kelompok mengerjakan 3 soal. Ya, bagaimana anak-anak? Sebelum kita lanjut diskusinya, ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Ibu kerjakan LKPD-nya. Jadi di sini masing-masing kelompok harus bertanggung jawab ya. Dalam kelompok tidak ada yang tidak aktif, harus semua aktif membantu teman-temannya untuk mencari jawaban. Silahkan dikerjakan. Di sini Ibu kasih waktu 30 menit. Bagaimana anak-anak? Susah? Kenapa tidak ada suara? Bisa, Bu. Bagaimana anak-anak? Susah? Kelompok berapa sudah siap? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 boleh? Silakan untuk kelompok 1 presentasikan ke depan kelas. Yang lain menyimak ya. Kalau ada nanti yang ditanyakan. Saya kelompok 1, Bu. Ya, boleh. Kelompok 1 Kadek, silakan bacakan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian catur asrama. Catur asrama adalah 4 tingkatan hidup umat beragama Hindu. Kemudian pengertian Brahmacari. Brahmacari yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, contoh penerapan Brahmacari yaitu seperti sekarang ini kita belajar menuntut ilmu di sekolah, itu Bu Guru. Iya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, jawabannya sudah bagus. Kelompok berapa lagi? Saya, Bu. Kelompoknya Agung sudah siap? Siap, Ya, Bu. silakan Agung. Ya. Saya bagian Grehasta, Nak. Ya. Ya. Baiklah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, pengertian catur asrama itu adalah 4 jenjang atau tahap kehidupan. Jadi saya di sini mendapat bagian yang kedua, yaitu jenjang yang kedua, catur asrama yang kedua, yaitu grahasa
Grahasta Asrama, yaitu artinya tahap kehidupan dalam menjalani berumah tangga. Kemudian penerapannya seperti seorang suami istri yang menjalani hidupnya dengan cara menghidupi keluarganya dan mencari nafkah. Itu Bu. Ya, terima kasih Nak Agung untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Lanjut yang kelompok berapa ini lagi? Yang kelompok 3 sudah siap? Arbania? Diskusinya. Dan kita akan diskusi minggu depan. Ya, Arbania dengan Gusti Ayu siap? Ya. Siap, Kalau sudah Bu. ya, ya. Dari pemaparan materi 2 kelompok tadi, anak-anaknya Ibu ada yang bertanya? Kita akan masuk ke penyimpulan ya anak-anak. Ya, Bu. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Apa itu catur asrama? Catur asrama itu merupakan konsep pembagian tahap kehidupan dalam ajaran Hindu yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu Brahmacari, yang artinya masa menuntut ilmu. Contohnya seperti penerapan siswa yang menjalani masa belajar dengan penuh dedikasi ya. Belajar dari dari TK sampai sarjana. Yang kedua, Grehasta, yaitu masa berumah tangga. Contoh penerapannya adalah peran orang tua sebagai anggota keluarga yang bertanggung jawab dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Yang ketiga yaitu Wanaprastha, yang artinya masa pensiun dan berbakti kepada masyarakat. Contoh penerapannya apa? Yaitu orang tua yang sudah mulai fokus hidupnya dari tanggung jawab keluarga spiritual dan refleksi pribadi. Dan yang terakhir yaitu biksuka atau sannyasin, artinya masa penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh penerapannya apa? Yaitu mengikuti jalan hidup sebagai seorang yogi atau biksu atau aktif dalam kegiatan keagamaan yang mendalam. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, peserta didik Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah maju tadi. Bahwa anak-anaknya Ibu sudah bisa mandiri ya. Bisa mandiri, sudah bisa kerjasama antara semua kelompok, tidak ada yang pasif, tidak ada yang tidak aktif dalam kelompoknya. Nah, jadi untuk kelompok 1 dan 2 hari ini sudah cukup bagus. Coba beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan 2. Ya, untuk minggu depan siap-siap ya kelompok 3 dan 4. Kita maju lagi untuk presentasinya. Ya, untuk tugas di rumah, anak-anak kan punya buku semua ya. Ibu sudah bagikan bukunya. Silahkan cari halaman 35. Di situ ada soal pilihan ganda.